Halo teman-teman, kembali lagi di Cermin Berkaca Podcast dan dengan saya, Deska Anggoro, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Di episode kali ini kita bakalan bahas suatu impian yang ada di masa lalu dan bisa dibilang mungkin akan terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dan impian itu adalah Hyperloop. Oke, yuk mulai. Oh ya, sebelum kita bahas sejarahnya, aku sempat nemuin artikel ya yang kurang lebih membahas lebih lengkap tentang sejarah ide Hyperloop ini. Kalian bisa baca sendiri nanti. Link aku taruh di deskripsi episode podcast ini ya. Tapi ini aku udah ambil singkat untuk bagian-bagian yang perlu di highlight lah, paling enggak. Pertama, mungkin bagi kalian kata Hyperloop itu terdengar seperti cerita aneh ya dari novel Jules Verne ketika konsep Hyperloop muncul di media dan dibahas sebagai pilihan transportasi masa depan untuk penumpang. Sistem transportasi ini membawa kapsul yang meluncur di sepanjang tabung yang menempuh jarak ratusan kilometer dengan kecepatan kilat. Memang benar bahwa ide pertama tentang apa yang sekarang disebut Hyperloop itu berasal ketika Jules Verne sedang menulis novel fiksi ilmiahnya. Pada abad ke-19, sistem tabung pneumatik baru saja ditemukan dan para insinyur di Inggris mengambil langkah lebih jauh. Bertanya-tanya bagaimana mereka dapat mengangkut tidak hanya kantong surat dan parcel, tetapi juga orang. Sejak saat itu, orang-orang di bidang teknologi dan penelitian di seluruh dunia telah berulang kali mencoba mengembangkan ide dan menghasilkan berbagai konsep. Mereka termasuk rute uji, gambar teknis, dan bahkan tabung vakum, seperti yang kita lihat hingga hari ini. Namun tidak satupun dari desain itu yang berhasil melewati papan gambar. Semuanya tetap menjadi visi atau angan-angan saja. Sejarah lain juga mengatakan ya, yang berdasarkan riset aku, ide menggunakan tabung vakum atau tekanan rendah sebagai bagian dari sistem transportasi memiliki warisan yang panjang. Kereta api pneumatik Crystal Palace menggunakan tekanan udara untuk mendorong gerobak ke atas bukit di Victoria Selatan, London tahun 1864. Sistem serupa yang menggunakan tabung pneumatik untuk mengirim surat dan paket antar gedung telah digunakan sejak akhir abad ke-19 dan masih bisa dilihat di supermarket dan bank untuk memindahkan uang hari ini. Salah satu pendahulu Hyperloop yang jelas adalah konsep freight train yang dikembangkan oleh Robert Goddard pada awal abad ke-20. Sejak itu, banyak gagasan serupa telah diajukan tanpa banyak keberhasilan. Akan tetapi kemudian datanglah Elon Musk, seorang pendiri Tesla dan SpaceX yang kita tahu ya, yang benar-benar memberikan dorongan baru pada gagasan untuk melontarkan manusia di sepanjang tabung dalam kapsul tersebut. Hyperloop adalah bentuk baru dari transportasi darat yang saat ini sedang dikembangkan oleh sejumlah perusahaan. Hyperloop dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga dari 750 mil per jam dalam dalam tabung raksasa bertekanan rendah, baik di atas atau di bawah tanah. Sebenarnya ada dua perbedaan besar antara Hyperloop dengan kereta tradisional. Pertama, pot yang membawa penumpang itu sebagian besar udaranya telah dihilangkan untuk mengurangi gesekan. Hal itu yang memungkinkan ia bergerak hingga 750 mil per jam. Kedua, ketimbang menggunakan roda seperti kereta atau mobil,
Pod dirancang untuk mengapung di atas ski udara menggunakan ide dasar yang sama seperti meja hoki udara atau menggunakan pengangkatan magnet untuk mengurangi gesekan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kereta api telah melaju dari satu rekor kecepatan ke rekor kecepatan berikutnya. Rekor saat ini adalah 575 km per jam. Tetapi kecepatan lebih dari 600 km per jam telah dicapai di trek uji sebenarnya. Satu faktor yang bertindak sebagai batas kecepatan atas alami adalah udara. Ada saatnya ketika hambatan udara mencegah sistem berbasis rel berjalan lebih cepat. Namun apa daya apabila seorang Elon Musk sudah berkehendak, ya, masalah tadi bisa jadi terpecahkan oleh beliau. Bos Tesla dan SpaceX tersebut yang visioner sudah mengarahkan pandangannya pada perjalanan super cepat itu. Dalam buku putih 2013 yang mendapat banyak perhatian, Musk mengusulkan konsep Hyperloop sebagai mode transportasi baru, mode kelima, yang dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 1.200 km per jam. Artinya, ia akan beroperasi pada kecepatan mendekati sonic, dan dengan demikian lebih cepat daripada pesawat penumpang. Namun, salah ngomong ya. Namun, apapun benda itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah ya, pasti itu semua segala hal itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Para pendukung Hyperloops, terutama Elon Musk sendiri, melihat keunggulan Hyperloop dibandingkan perjalanan udara dan kereta api di bidang-bidang seperti efisiensi energi, netralitas iklim, keberlanjutan, kecepatan, dan keamanan. Mengingat perubahan iklim, peneliti Hyperloop menunjukkan bahwa pod berkecepatan tinggi tidak akan menghasilkan emisi apapun dan dapat berjalan dengan energi terbarukan. Kritikus berpendapat bahwa Hyperloops akan terlalu mahal dan tidak masuk akal di Eropa yang sudah memiliki kereta berkecepatan tinggi. Mereka khawatir bahwa konstruksi tabung di atas tanah, di atas panggung akan berdampak besar pada landscape lah, itu maksudnya, termasuk tampilan visualnya. Terowongan di sisi lain sangat mahal juga. Dan kemudian ada skeptis yang melihat proyek ambisius itu tidak realistis dan percaya bahwa itu akan gagal dalam hal implementasi teknis. Tantangan di seluruh dunia, beberapa perusahaan dan startup sedang berupaya mewujudkan bentuk transportasi baru yang futuristik ini. Ada juga beberapa tim siswa yang telah membuat berbagai prototipe dengan mendemonstrasikannya dalam tabung yang dikosongkan sepanjang 1,2 km di 4 kompetisi SpaceX Hyperloop Pod yang diadakan sejauh ini. Masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi sebelum penumpang pertama dapat menaiki Hyperloop. Hingga saat ini baru dilakukan 1 kali uji awak, namun hanya menempuh rute pendek dan kapsul yang membawa 2 penumpang itu diakselerasi hingga kecepatan relatif rendah, sekitar 172 km per jam. Itu kecepatan yang masih jauh ya dari yang diimpikan, yang dibayangkan lah ya. Masih berapa? Sekitar 1/6-nya. Pertanyaan yang belum terjawab termasuk pasokan energi dan desain yang tepat untuk sistem keselamatan, ditambah tabung itu sendiri. Membangun tabung sejauh ini merupakan masalah terbesar saya pikir, kata Pak Gertze dari Delft Hyperloop. Bagaimanapun, tabung harus tahan terhadap vakum. Itu menempatkan tuntutan besar pada bahan. Itu tidak mungkin tabung yang murah, kata Gertze.
Sebaliknya, itu harus terbuat dari baja atau beton bertulang yang membuat skema itu mahal. Selain itu, tabung untuk rute yang direncanakan harus sepanjang beberapa ribu kilometer. Dan bagaimana ruang akan dibuat untuk Hyperloop di kota-kota di mana bahkan sekarang hampir tidak ada lagi ruang yang tersedia. Saat ini semua pertanyaan ini sedang menunggu solusi. Masih belum jelas apakah dan kapan tepatnya masa depan Hyperloop akan dimulai. Namun, ada beberapa petunjuk. Misalnya, Virgin Hyperloop telah menetapkan tujuan untuk mengangkut penumpang pertamanya melalui Hyperloop mulai tahun 2030. Heart Hyperloop berencana melakukan hal yang sama pada tahun 2034. Dan perusahaan Belanda Frats bermaksud untuk meluncurkan transportasi di Hyperloop pada tahun 2029. Visi masa depan yang dipegang oleh para peneliti Hyperloop terlihat seperti ini. Visualnya kurang lebih kayak gini ya. Kapsul transportasi ultra cepat dapat menempuh rute dari Munich ke Hamburg. Misalnya dalam waktu sekitar 45 menit. Kereta Express Ice hari ini memakan waktu setidaknya 6 jam. Hyperloop akan memakan waktu lebih dari setengah jam untuk melakukan perjalanan dari Amsterdam ke Paris. Itu akan memiliki efek yang sangat besar pada masyarakat, menurut Pak Gerritsen. Anda bisa tinggal di Amsterdam dan bekerja di Paris. Perjalanan akan memiliki arti yang sama sekali baru. Jarak akan menyusut, katanya. Apa yang kami bayangkan untuk masa depan adalah dunia yang jauh lebih terhubung, kata Gerritsen. Kami akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk pergi ke suatu tempat. Kargo yang mudah rusak atau halus, seperti makanan segar, obat-obatan, atau organ yang disumbangkan, dapat diangkut dari A ke B jauh lebih cepat daripada saat ini. Namun kecepatan yang dibayangkan oleh Elon Musk yaitu 1.200 km per jam yang tadi aku bilang, sejauh ini masih menjadi mimpi. Rekor kecepatan saat ini dipegang oleh siswa dari TUM Hyperloop pada kompetisi SpaceX Hyperloop 2019. Mereka berhasil mengakselerasi prototipe mereka sendiri hingga kecepatan 482 km per jam. Nah, oke. So far, in my opinion ya, untuk ide impian ini bisa dibilang antara bakal terwujud dengan tidak ya. Karena bila kita berpedoman dengan apa yang diimpikan oleh Elon Musk, mungkin aku pribadi juga gak yakin ya bahwa ide ini akan terwujud. Namun bila berpedoman dengan konsep awal apa yang ditemukan oleh peneliti pada beberapa abad sebelumnya, mungkin aku masih bisa menaruh harapan bahwa ini akan terwujud. Ide ini akan terwujud. Karena ya, yang sudah kalian dengar tadi, hingga saat ini sudah banyak usaha dan uji coba yang dilakukan dan sudah menemukan masalah-masalah yang mengganjal ide ini. And sejauh ini belum ada solusinya kan. Sangat percaya bahwa ide ini tidak semustahil itu apabila diimplementasikan pada tempat dan kondisi tertentu ya. Misalnya Hyperloop ini digunakan untuk mengangkut kargo yang dimana tingkat keamanannya lebih rendah untuk dipikirkan ketimbang manusia. Jelas ini sangat membantu sekali ya dalam dunia industri, untuk kepentingan industri gitulah ya. Tapi pada akhirnya kita juga nggak akan tahu ya what will happen in the future kan. Dan ya itu hanya opini sementara, hanya opini pribadi. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian atas ide ini? Apakah akan terwujud dan dapat kita nikmati, atau justru sebaliknya? Ya sudahlah ya. Seperti biasa,
Terima kasih sudah mendengarkan and see you.